Baik, terima kasih kawan-kawan. Kebetulan memang saya ini ada di semacam lembaga pengawasan masyarakat yang bernama BPI, Badan Peneliti Independen ya. Kebetulan posisi saya sebagai sekjen. Di samping itu, di luar organisasi kemasyarakatan, saya juga seorang praktisi hukum, saya seorang pengacara, seorang advokat. Saya juga aktif di organisasi advokat PPKHI, kemudian ada rekan-rekan saya juga ada dari organisasi HI dan lain sebagainya. Terkait dengan pada waktu itu permasalahan saya dengan Doktif, artinya di sini saya memaklumi ketidakpahaman Doktif pada saat itu ya, karena posisi saya pada waktu itu berbeda dengan Doktif ya. Berbeda dengan Doktif, artinya pada waktu itu DRL menyerang saya, dia tidak paham karena saya bertindak pada waktu itu bukan sebagai orang yang melaporkan dia. Beda dengan yang sekarang, saya sebagai organisasi melakukan aduan pada waktu itu ke Barreskrim supaya proses hukum dikawal oleh Barreskrim nih, karena pada waktu itu kan ada penyitaan ya, penyitaan barang-barang yang dianggap berbahaya, termasuk salah satunya menurut sumber pemberitaan adalah milik DRL. Itu makanya ketika dia berbicara tentang saya melaporkan tidak dengan bukti, dengan artikel, ya memang saya tidak pernah melaporkan DRL, ya kan? Karena saya memang hanya proses mengawasi jalannya proses hukum. Sama dengan hari ini, kebetulan kami tadi sudah berbincang-bincang ya dengan Doktif segala macam, termasuk ada pembahasan terkait dengan TPPU ya Dok ya. Betul. Benar. Jadi pada hemat saya TPPU harusnya itu tidak harus menunggu ada laporan. Kalau memang itu TPPU adalah tindak pidana, harusnya itu bagian daripada pengembangan di dalam penyelidikan dan di dalam penyidikan. Kan semua kita tahu bahwa proses penyelidikan itu mencari suatu peristiwa ini tindak pidana atau bukan. Kalau ada tindak pidana, berarti ini naik menjadi penyidikan. Baru dicari nih alat buktinya, siapa tersangkanya, kan begitu ya Pak ya. Nah, ketika ini ditemukan kemudian adanya TPPU, ya harusnya jangan menunggu laporan dong, harusnya langsung diproses juga. Contoh kayak narkoba kan ada pengembangan, kayak teroris kan ada pengembangan, kan tidak pada melulu si tersangka. Ya, jadi di sini Doktif tambahkan ya. Jadi memang Doktif ada beberapa informasi diduga memang dari penyidiknya juga. Jadi mengatakan bahwa sebenarnya TPPU meskipun terlihat dengan jelas pun tidak bisa masuk. Kenapa? Karena laporannya Doktif itu bukan atas nama TPPU, tapi atas perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan. Nah, di sini Doktif cukup kecewa juga. Kenapa kok pasal TPPU yang sudah sebenarnya juga bisa masuk ke dalam sini tidak dikenakan hanya karena pelaporan awalnya tidak ada pasal penipuan atau TPPU. Nah, padahal sebenarnya bisa gitu ya. Jadi dengan pengembangan penyidikan itu pasal tersebut bisa dimasukkan. Kenapa kok pada kasus-kasus lain seperti kasus narkoba kok bisa masuk gitu. Sementara kasusnya ini kok seolah terhenti hanya khusus di pasal seperti yang Doktif laporkan. Kan nggak adil gitu. Nggak adil banget wahai penyidik. Dan jangan sampai nanti seperti ini akhirnya muncul dugaan-dugaan atau asumsi-asumsi yang mengarahkan bahwa oh berarti ada sesuatu di penyidik. Jangan, karena Doktif sampai detik ini masih yakin penyidik tegak lurus merah putih gitu. Jadi transparan aja gitu. Kenapa ada apa? Kenapa kok seolah-olah harus ada laporan baru mengenai TPPU gitu. Itu juga ya mungkin ya. Terus untuk ada pertanyaan pelimpahan berkas kenapa kok di Banten? Sekali lagi untuk Fitri dan kawan-kawan, stop melakukan penyebaran kebodohan atau ketololan yang kesekian kalinya. Jika kamu mengatakan bahwa laporan terhadap DRL bukan dilakukan oleh Doktif, ya itu adalah bentuk kebodohan dan ketololan kamu. Ya, pelaporan itu atas nama pelapornya Doktif melalui kuasa hukum. Ya, dan dilimpahkan ke Banten karena lokusnya itu rumahnya Doktif ada di Banten. Iya, Provinsi Banten. Jadi
itulah alasannya. Jadi jangan lagi nanti ada kayak, oh kenapa kok di Banten, berarti ada sesuatu nih. Polda, nggak ada ya, nggak ada. Makanya berarti sampai ini masih berpikiran yakin positif, Polda Metro Jaya tegak lurus, tidak ada, termasuk wilayah hukum Polda Metro ya, termasuk dalam wilayah hukum Polda Metro, jadi tidak ada ya. Tapi Dokti mohon ada pengembangan penyidikan di mana buktinya sudah terang benderang kok, itu ada keterlibatan saudara DRE dan keluarganya di sini, tapi seolah-olah kok diabaikan gitu. Dan Dokti berharap ayo sama-sama kita ungkap bareng-bareng dengan pengawalan masyarakat gitu, karena sudah jelas banget terang benderang seperti itu ya. Dok, berarti hari ini DRL diundurkan pemeriksaannya. Hari ini diundur. Kalau jadi udah ada jadwal pemeriksaannya lagi, Dok? Kenapa? Udah ada jadwal pemeriksaannya lagi? Belum ada. Jadi memang tapi dipastikan karena cukup gede juga ya kan, jadi bagaimanapun juga harusnya nggak bisa seperti itu terus gitu loh. Jadi kemarin Mungkin Dokter ya, ada jadi kekecewaan. ini salah satu lah, ini salah satu cara kalau Dokter lihat, ini salah satu caranya TSK untuk memundurkan waktu ya, karena ini dia tahu sih akibatnya akan terjadi penyiksaan. Jadi yang dia takutkan kan penyiksaan terhadap akunnya dia ya, dan ini akan terjadi. Jadi salah satu triknya dia, sementara kan Dokter begitu dipanggil ya Dokter datang ya gitu. Jadi kooperatif gitu loh. Dokter kasih, dia minta ini ya udah Dokter kasih. Kalau dia kan berbeda banget ini, yang dia lakukan selalu mundur, dan hari ini pun seharusnya dilakukan pun dia mundur dengan alasan tidak bisa memberikan keterangan karena tidak dihadiri oleh lawyer seperti itu. Kecewa mungkin Dokter. Ya, cukup kecewa karena memang tapi sebenarnya kan masih aktif. Kan kemarin juga dia diwakili oleh istrinya kan, masih live juga. Oke. Ya, seharusnya emang sudah ada penyitaan. Oke. Oke, Cukup. Oke, thank you. Makasih, Dok. Ada lagi? Ya, Cukup. cukup ya. Yuk, hari ini yang jelas kita bakalan menghadap ke ke minta ini untuk mengantarkan surat ke Pak Kapolda, ke juga tembusannya kepada Pak Kapolri, kepada Dirkrimsus yang baru ya, kita karena sudah dilantik kemarin. Dan juga ada satu hal, kita juga meminta kepada Dirkrim Cyber Polda Metro Jaya, kita juga akan mengirimkan surat. Dokti meminta untuk meminta laporan bagaimana kok laporan Dokti terhadap saudara SS sampai detik ini tidak berjalan ya, sudah sejauh apa kok terkesan kayak berhenti. Nah ini ada apa ya, Dokti berharap ayolah terbuka, terus jangan ada pilih kasih gitu loh. Yuk kita sama-sama, tidak ada siapapun kebal hukum sama ya, jadi jangan ada perlindungan kepada siapapun yang ada dugaan pelanggaran. Oke? Oke. Ya, thank you. Terima kasih, Dok.